Selamat siang dokter, selamat siang semuanya. Nama saya Keisha Kakirisa, 10/2017/169. Di saat ini saya akan melakukan pemeriksaan patologi klinik COVID-19, yaitu pemeriksaan fungsi vena kapiler, lalu ada pemeriksaan hitung trombosit, dan terakhir yaitu retraksi bekuan. Untuk melakukan ketiga pemeriksaan tersebut, di sini memerlukan alat dan bahan. Pertama, alat untuk membendung darah yang disebut dengan turniket. Namun karena keterbatasan alat, saya menggunakan kalirafia. Lalu ada alkohol 70%. Lalu ada kapas, ada jarum suntik dan semprit, dan untuk melakukan pemeriksaan kapiler dibutuhkan lancet pipih. Baik, kita akan masuk pada pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan kapiler. Pengambilan darah kapiler ini, pertama-tama darah kapiler bisa diambil pada jari ketiga dan juga keempat. Di sini saya menggunakan jari ketiga. Pertama, saya akan membersihkan jari ketiga dengan alkohol menggunakan kapas. Lalu kemudian ditunggu sampai kering. Ketika sudah kering, ambil lancet pipinya dan ditusuk. Kemudian darah pertama dibersihkan. Lalu darah kedua dapat dipakai untuk pemeriksaan. Pemeriksaan kapiler selesai. Saya akan melakukan pemeriksaan vena. Untuk melakukan pemeriksaan ini, pertama harus dilakukan pembendungan menggunakan turniket. Lalu dicari vena pada mediana cubiti. Ketika vena tersebut sudah ketemu, dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Lalu tunggu sampai kering. Kemudian ambil semprit dan jarum dan tusuk pada vena mediana cubiti. Setelah itu, pada saat ditusuk harus ditemukan ruang kosong atau lumen pembuluh darah. Kemudian dilakukan fiksasi dengan posisi semprit. Pemeriksaan vena selesai. Baik, percobaan yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung trombosit. Alat-alat yang diperlukan adalah yang pertama ada spesimen. Yang kedua ada 2 pipetoma berwarna merah untuk menghitung trombosit dan eritrosit, lalu berwarna putih untuk menghitung leukosit. Yang berikutnya ada hemositometer, lalu ada reagen amonium oksalat. Baik, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengambil spesimen menggunakan pipetoma biji merah. Kemudian kita selanjutnya ambil reagen amonium oksalat dan hisap sampai batas 101. Kenapa kita menggunakan reagen amonium oksalat ini? Karena reagen tersebut dia dapat menuliskan eritrosit. Setelah itu, karena kita menggunakan batas 0,5, artinya kita gunakan pengenceran 200 kali. Selanjutnya kita ambil hemositometer dan teteskan trombosit yang sudah diambil ke dalam hemositometer sedikit saja. Nah, karena jika kita kebanyakan menetesnya akan mengubah volume, lalu biarkan dia merembes sendiri. Setelah itu kita hitung dengan gunakan mikroskop. Baik, ini adalah gambaran mikroskop. Jadi pada gambar mikroskop ini diafragma ini akan ditutup. Lalu kondensor ini dia akan diturunkan. Selanjutnya dengan perbesaran 10 kali kita akan dapat melihat kamar hitung seperti gambaran ini. Nah, di sini terlihat ada kotak besar, namun kita harus fokus ke bagian tengahnya. Nah, pada bagian tengahnya ini, ketika kita perbesar dengan perbesaran 40 kali, maka kita akan dapatkan gambar kamar hitung seperti ini. Nah, pada gambaran seperti ini, kita menghitungnya itu adalah selnya. Di tepinya itu juga dapat dihitung, tapi hanya pada bagian kiri dan pada bagian atas saja. Setelah dihitung dengan preparat seperti ini, maka didapatkan sekitar 30 sel. Sekarang
yang dilakukan adalah menghitung luas dari kotak ini. Nah, luas dari kotak ini dihitung dengan rumus 5 kali 1/5, hasilnya itu 0,2. Ketika sudah mendapatkan luas, selanjutnya kita akan menghitung volume. Nah, volumenya itu rumusnya luas kali tinggi. Tadi luasnya kan 0,2, dikali dengan tingginya itu sekitar 0,1, maka yang didapatkan adalah 0,02. Selanjutnya kita akan mencari faktor dengan menggunakan rumus 1/V dikali dengan pengenceran. Tadi kita telah menggunakan 0,5, jadi pengencerannya itu adalah 200 kali. Sehingga 1/0,02 dikali 500 sama dengan 10.000. Selnya itu didapatkan kan tadi sekitar 30 sel. Nah, untuk mendapatkan nilai trombosit, yaitu dengan cara 30 sel tadi dikali dengan faktornya tadi, yaitu 10.000, hasilnya itu 300.000. Nilai trombosit normal itu dia berada pada 150.000 sampai 400.000. Kesimpulannya itu, hitungan tersebut masuk dalam kategori normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan retraksi bekuan. Alat-alat yang digunakan, pertama, ada semprit yang berisi trombosit, lalu ada sentrifuge berskala yang sudah dimasukkan lidi, dan ada sentrifuge berskala 2. Pertama-tama yang kita ambil adalah semprit yang sudah dimasukkan trombosit tadi, lalu kita buka jarumnya. Kenapa harus kita buka jarumnya? Karena jika kita tidak membuka jarumnya akan berisiko untuk meliliskan, lalu kita masukkan ke dalam alat sentrifuge berskala ini. Kita tutup sekitar 3 jam. Setelah itu kita ambil lidinya yang sudah kita masukkan tadi, dan akan terlihat di sini bekuannya. Jika bekuan bisa diangkat, maka bekuannya itu tidak rapuh dan kita lihat konsistensinya itu kenyal. Setelah itu kita simpan bekuannya itu ke dalam sentrifuge berskala 2. Ini dari 5 ml akan menjadi sekitar 3 ml. Lalu kita masukkan ke dalam mesinnya. Kita tunggu, setelah itu kita lihat bahwa terdapat bekuan sekitar 1 cc. Nah, lalu dari bekuan 1 cc itu kita lihat serumnya itu tersisa 2 ml. Berarti untuk menghitung presensinya itu 2/5 kali 100%, yaitu sekitar 40%, dan konsistensinya itu kenyal. Pemeriksaan selesai.